Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Xiao Kai tidak peduli apapun yang akan dikatakan oleh tetua agung yang tidak mampu mengangkat tangannya lagi itu. Kemudian dia berpindah di depan tetua agung klan Shi. Lalu pemandangan yang terjadi atas Shi Bun terjadi kepada tetua agung klan Shi, hingga membuat kedua orang itu mual dan memuntahkan isi perut mereka. Melihat hal itu, semua bawahan Chen Wen yang tadi ikut menyerang orang-orang klan Shi tertegun dan melongo melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Kai tanpa mau ikut campur tangan. Mereka semua memalingkan wajah mereka, tidak mau melihat tingkah Xiao Kai yang makin gila. Bahkan Chen Wen yang melihat tingkah Xiao Kai langsung menepuk jidatnya sendiri dan menggerutu. Sialan, bocah gila. Setelah puas menggosok-gosokkan lubang bokongnya kepada kedua orang klan Shi, wajah kedua orang klan Shi tampak lebih pucat, karena isi perut mereka harus dikeluarkan secara paksa oleh tingkah Xiao Kai. Keparat kau, dasar hewan iblis kau, kubunuh kau. Kamu tahu juga kalau aku hewan iblis, tapi kamu juga senang dengan kotoran hewan iblis, Pak Tua Peyot keriputan. Mendengar kata-kata Xiao Kai kepada tetua agung klan Shi sambil mengusap bokongnya ke wajahnya, akhirnya tetua agung tidak tahan lagi dan kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Saking marahnya, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Kau, biarpun aku tewas dan menjadi hantu, aku juga akan membalaskan dendam ini. Mendengar ancaman itu, Xiao Kai menjadi marah, apalagi darah yang keluar dari mulut tetua agung terciprat ke bokongnya. Sialan kamu tua bangka, bokongku jadi kotor oleh darahmu. Ah, lebih baik aku bersihkan dengan wajah anak muda ini. Mendengar kata-kata Xiao Kai, Shi Bun menadi sangat takut. Jangan, tolong jangan, ampuni aku. Biasanya, Shi Bun di kota Yang Ho sangat arogan dan tidak pernah takut kepada siapapun, dialah yang selalu mengintimidasi orang lain. Tapi kali ini, mendengar kata-kata Xiao Kai, dia merasa lebih baik dibunuh daripada dihina sampai sebegininya. Diam kamu. Itu juga gara-gara tua bangka ini yang mengotori bokongku. Chen Wen yang sudah tidak tahan dengan tingkah Xiao Kai membentaknya. Xiao Kai, sudah, bunuh saja keduanya, jangan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Tuan muda, bokongku kotor oleh darah dari tua bangka ini, aku bersihkan dulu baru kubunuh keduanya. Iya. Tanpa meminta persetujuan Chen Wen, Xiao Kai langsung membersihkan bokongnya ke wajah Shi Bun, lalu menaikkan kembali celananya dan langsung membunuh kedua orang itu. Semua bawahan Chen Wen menggelengkan kepala mereka melihat cara Xiao Kai menyiksa kedua orang tadi. Sungguh bocah yang paling gila yang pernah kulihat seumur hidupku adalah bocah ini. Chen Wen berjalan pergi meninggalkan kegilaan Xiao Kai yang tidak ada obatnya itu. Mari kita pergi dari sini. Jangan melihat tingkah gila bocah itu. Akhirnya semua bawahan Chen Wen beserta Chen Wen meninggalkan Xiao Kai yang sangat senang menyiksa orang itu. Tuan muda, tunggu, sial, menyebalkan, gara-gara orang tua keriput dan peyot. Dua kali Xiao Kai mengayunkan tangannya, akhirnya dua kepala orang klan Shi telah terpenggal, dan Xiao Kai meninggalkan mereka seperti itu saja tanpa memperdulikan mereka. Xiao Kai segera mengejar Chen Wen. Setelah berkumpul kembali, Chen Wen segera memasukkan semua bawahannya ke dalam dunia cincin, tapi sebelumnya dia membentak Xiao Kai. Xiao Kai, nanti di dalam dunia cincin, bersihkan dirimu yang bersih, mandilah di sungai belakang istana, kamu sangat menjijikan. Iya tuan muda. Xiao Kai dan semua bawahan Chen Wen segera menghilang dari sana dan masuk ke dalam dunia cincin. Chen Wen tidak lagi balik ke kota Yang Ho, tapi dia melanjutkan perjalanannya menuju ke timur, karena di timurlah bisa menuju ke benua besar, tapi dari kota Yang Ho menuju kota lebih besar di arah timur, Chen Wen harus berjalan sangat jauh, karena jaraknya memang sangat jauh. Chen Wen terbang melintasi tempat tersebut,
setelah terbang sampai sore hari mendekati malam. Chen Wen memutuskan untuk berhenti beristirahat. Chen Wen beristirahat di pinggir sungai dan memutuskan untuk mandi dahulu membersihkan tubuhnya baru beristirahat. Perjalanan menuju kota di timur ini memerlukan waktu sampai 1 minggu penuh. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari, Chen Wen melesat menuju ke timur terpaksa sedikit memutar perjalanannya, karena tepat di depannya sebuah gunung raksasa sedang meletus dan memuntahkan lahar panas hingga sejauh puluhan kilometer. Sialan! Padahal perjalananku tinggal 2 hari lagi sudah sampai di kota Silong, terpaksa aku harus melakukan perjalanan memutari gunung ini. Chen Wen tahu nama dari kota di depan karena dari informasi yang dibelinya beberapa waktu yang lalu. Melalui informasi yang dibelinya, peta itu menjelaskan di arah timur dari kota Yangho, terdapat kota Silong. Chen Wen sedikit kesal dengan gangguan gunung raksasa yang sedang meletus ini. Chen Wen sengaja terbang tidak menggunakan artefak kapal terbang, karena Chen Wen takut dengan menggunakan artefak kapal terbang, akan menyebabkan keserakahan orang-orang di alam 4000 besar ini, apalagi kekuatan Chen Wen belumlah terlalu kuat, bila dia bertemu dengan praktisi yang memiliki ranah kaisar keabadian tahap kelima. Chen Wen merasa belum mampu bertanding dengan praktisi dengan kekuatan tahap kelima tersebut, lebih baik saat ini berusaha merendah terlebih dahulu. Setelah kekuatannya meningkat, Chen Wen baru berani menggunakan artefak kapal terbangnya. Chen Wen terbang melesat memutari gunung raksasa yang sedang meletus itu. Ketika sedang melesat memutari jalan, tiba-tiba perjalanan Chen Wen dihadang oleh beberapa praktisi. Terlihat pemimpin praktisi itu memiliki ranah kaisar keabadian tahap kelima. Chen Wen tidak sempat menghentikan perjalanannya dan telah terlihat oleh kelompok yang menghadangnya. Rata-rata dari praktisi yang menghadang perjalanannya memiliki paras yang sangat menyeramkan. Tubuh mereka penuh dengan bekas sayatan senjata tajam dan sebagian dari wajah mereka terdapat beberapa bekas luka yang telah sembuh yang menyebabkan codet. Berhenti. Jumlah orang yang menghadangnya ada 15 orang, dengan ranah terlemah adalah keabadian sejati tahap ke-7, sedangkan sebagian telah memiliki ranah keabadian surgawi tahap kelima. Chen Wen tidak memikirkan anggota orang yang menghadangnya, tapi melihat kekuatan pemimpin orang itu, Chen Wen merasa sedikit ragu. "Tuan, ada perlu apakah Anda menghadang perjalananku? Anak muda, aku tidak memerlukan apapun selain harta yang kamu miliki, sekarang serahkan cincin penyimpananmu." Mendengar kata-kata dari orang tersebut, Chen Wen segera tahu, kalau saat ini dia sedang dihadang oleh perampok. "Tuan, aku tidak memiliki harta berharga, apa yang bisa kuberikan kepada Tuan? Cincin penyimpanan ini hanya berisikan pakaian dan sedikit harta untuk modal perjalananku saja." Chen Wen masih berusaha untuk tidak mau berkonfrontasi dengan para perampok itu. Bagaimanapun juga, kekuatan pemimpin perampok itu sangat kuat. Bahkan bila Chen Wen mengaktifkan tubuh konstitusi sempurnanya sekalipun, kekuatan Chen Wen belum tentu sanggup untuk menandingi kekuatan kepala perampok itu. "Aku tidak peduli, apapun yang ada di dalam cincin penyimpananmu itu, serahkan semuanya." Mendengar kata-kata dari kepala perampok itu, Chen Wen menjadi marah. Bagaimanapun juga, cincin penyimpanannya berisikan harta yang lumayan banyak miliknya. Sudah pasti Chen Wen tidak akan mau memberikannya kepada mereka, tapi kepala perampok itu tidak mau tahu. Dia langsung membentak salah satu bawahannya untuk mengambil cincin penyimpanan Chen Wen. "Kau, cepat ambil cincin penyimpanan bocah itu." "Siap Taiong." Bawahan dari kepala perampok itu langsung melesat menyerang Chen Wen, karena kebiasaan mereka adalah membunuh terlebih dahulu, baru mengambil cincin penyimpanan korban mereka. Perampok yang menyerang Chen Wen menggunakan kapak yang sangat besar, langsung disabetkan ke hadapan Chen Wen. Ranah dari perampok yang menyerang Chen Wen adalah keabadian surgawi tahap ketiga. "Kau mencari kematianmu sendiri." Chen Wen juga tidak tinggal diam, energi spiritualnya tersalurkan ke tangan kanannya, kemudian Chen Wen meninju kapak yang datang menyerangnya. Terdengar suara dentuman dari benturan dua kekuatan itu, lalu disambung dengan suara sesuatu yang hancur dan terdengar suara jeritan kesakitan dari sesosok tubuh yang terpental jauh.
Ternyata kamu memiliki sedikit kemampuan juga. Kepala perampok itu sedikit terkejut dengan kejadian ini, karena dia tidak menyangka kalau bawahannya terpental dan tangan yang memegang kapak telah hancur karena membentur kepalan tangan Chen Wen yang diayunkan dengan asal-asalan saja. Chen Wen saat ini sedang dihadang oleh sekelompok perampok, dan Chen Wen berhasil menghajar salah satu perampok yang menyerangnya. Keparat, karena kamu telah melukai bawahanmu, maka serahkan nyawamu kepadaku. Sebuah tongkat langsung tergenggam di tangan kepala perampok, dan langsung bergerak melesat menyerang Chen Wen. Kepala perampok itu memandang remeh Chen Wen, karena dia dapat melihat ranah kultivasi Chen Wen yang masih di ranah kaisar keabadian tahap awal. Melihat lawan sudah bergerak menyerang, Chen Wen segera menggunakan teleportasinya untuk menghindari serangan lawan. Tongkat menghantam tempat kosong bekas Chen Wen berdiri tadi, kemudian, kepala perampok itu berdiri terdiam dan melihat ke sekelilingnya. Ternyata Chen Wen muncul jauh dari tempatnya tadi dengan jarak sejauh beberapa ratus meter. Di alam 4000 besar, dengan kekuatan Chen Wen saat ini, dia belum mampu berteleportasi sangat jauh, karena kepadatan dari ruang kosong di alam 4000 besar, jauh lebih padat daripada di alam semesta asalnya. Ternyata kau di sana bocah. Kepala perampok itu kembali melesat, sambil tangan yang tidak memegang tongkat mengeluarkan energi seperti kurungan di sekeliling Chen Wen. Pada saat Chen Wen melihat kepala perampok itu menyerang dirinya, dia berniat akan berteleportasi lagi, tapi kemudian Chen Wen terkejut. Ruang kosong di sekelilingku telah tersegel, aku tidak bisa berteleportasi. Terpaksa Chen Wen mengeluarkan pedangnya untuk bertahan dari serangan tongkat musuh. Chen Wen menggunakan pedangnya menangkis serangan dari tongkat tersebut, hingga membuat Chen Wen terpental. Chen Wen terpental dan terseret di tanah, hingga membentuk parit yang panjang. Kemudian Chen Wen berusaha menstabilkan posisi berdirinya sambil menyeka sudut bibirnya yang mengeluarkan sedikit darah. Sial, kau terlalu memaksaku. Baiklah, akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Kekuatanmu masih terlalu lemah di mataku, apapun trikmu, tidak akan berlaku di depan kekuatan absolut. Sekarang serahkan nyawa dan hartamu. Konstitusi tubuh sempurna, aktifkan. Ketika tubuh konstitusi sempurna diaktifkan sepenuhnya, kekuatan Chen Wen langsung melonjak dan setara dengan ranah di tahap keempat hampir sama dengan tahap kelima. Serta seluruh tubuh Chen Wen saat ini penuh dengan pancaran energi spiritual yang sangat pekat berwarna kuning keemasan. Bayangan tubuh hewan iblis ras penguasa segera terlihat sangat jelas, tubuh Chen Wen juga tampak sangat agung. Tapak Dewa Naga. Chen Wen langsung melesat menghajarkan tapaknya menuju kepala perampok dengan kekuatan penuh. Seberkas bayangan tapak naga raksasa muncul di langit menghantam menuju kepala perampok. Kepala perampok yang awalnya sangat meremehkan kekuatan Chen Wen, akhirnya tertegun. Dia tidak menyangka kekuatan Chen Wen hampir menyamai kekuatannya. Melihat tapak raksasa berbentuk cakar naga dengan sisik-isik kasar dan berkilau, kepala perampok itu pun tidak takut. Dengan mengandalkan kapak raksasa berwarna hitamnya, kepala perampok itu mengaliran energinya ke dalam kapak. Di atas kepala perampok itu tiba-tiba muncul seberkas bayangan raksasa tengkorak yang memegang kapak berwarna hitam dan kapak itu diselimuti oleh asap hitam pekat menyongsong tapak naga Chen Wen. Begitu kedua energi dahsyat bertemu, menimbulkan suara dentuman yang sangat kuat, hingga menyebabkan tanah di pusat benturan dua kekuatan dahsyat itu terbuka dan terlihat tanah itu terbuka dengan diameter beberapa puluh meter dan kedalaman 5 meter. Tampak kedua sosok yang bertempur itu sama-sama terpental, tapi sosok Chen Wen terpental sedikit lebih jauh. Setelah sama-sama menstabilkan diri mereka, kedua sosok itu kembali bertempur dengan sangat sengit. Chen Wen juga mengeluarkan tornado api dan petirnya guna mengimbangi kekuatan serangan musuh. Dentuman-dentuman akibat pertemuan dua kekuatan yang sangat kuat, intens terdengar. Pertarungan berlangsung selama beberapa jam, hingga membuat kepala perampok itu gemas, karena dia merasa kekuatannya mampu menekan Chen Wen, tapi sampai sejauh ini, dia masih belum mampu mengalahkan Chen Wen. Sial, kenapa bocah ini sangat susah dihancurkan?
Saat keduanya sama-sama terpental, kepala perampok itu menggerutu di dalam hatinya sambil menatap Chen Wen, karena kepala perampok ini merasa energinya semakin sedikit. Sementara itu, kondisi Chen Wen juga sedikit acak-acakan, tapi kekuatannya masih stabil, karena dia telah kembali mengisi energinya dengan salah satu klonnya yang belum berevolusi. Kepala perampok itu lalu menatap bawahannya dan membentak mereka. "Kalian, cepat bantu aku membunuh bocah sialan ini." Mendengar kata-kata dari kepala perampok itu, semua bawahannya segera berteriak. "Siap Taiong." Chen Wen yang melihat kalau anggota perampok akan ikut menyerangnya, dia segera mengibaskan lengannya. Di depan Chen Wen, muncul 20 orang bawahannya dengan ranah rata, yaitu keabadian surgawi tahap ke-6. "Bunuh mereka semua, serahkan pemimpin mereka kepadaku." "Baik Tuan Muda." Para perampok yang melihat ada pasukan yang tiba-tiba muncul di depan Chen Wen menjadi terkejut, apalagi pasukan Chen Wen memancarkan aura mereka. "Sial, kekuatan pasukan bocah itu lebih kuat dari kita." Yah, pasukan perampok itu saat ini yang terkuat hanyalah ranah keabadian surgawi tahap ke-7, sedangkan wakil kepala perampok dengan ranah keabadian tahap ke-8 sudah terkapar oleh serangan Chen Wen. Sedangkan kepala perampok yang melihat pasukan Chen Wen juga menjadi terkejut, dia tidak menyangka kalau Chen Wen sendiri memiliki pasukan yang kuat. "Keparat, aku tidak menyangka kalau kamu memiliki pasukan yang lumayan juga, tapi apapun itu, kalian semua akan tewas." Kepala perampok itu kembali melesat menuju Chen Wen, dia berharap akan segera dapat mengalahkan Chen Wen, kemudian membunuh bawahan Chen Wen. Seberkas energi berbentuk tengkorak raksasa memegang kapak, memancarkan energi iblis yang sangat pekat disabetkan ke arah Chen Wen. Kali ini, kekuatan yang dikerahkan oleh kepala perampok adalah dengan mengalirkan seluruh energinya, hingga membuat serangan ini menjadi sangat kuat, tapi serangan ini sangat beresiko, karena begitu Chen Wen mampu menahan serangannya, maka energinya sendiri akan habis, dan harus menunggu beberapa waktu untuk mengumpulkan energinya lagi. Tapi sebelumnya, Chen Wen telah memesan bawahannya yang berada di dunia jiwanya untuk segera mengirimkan energi mereka di pusat dunia jiwa. Dengan bantuan kekuatan bawahannya yang berada di dunia jiwa, kekuatan Chen Wen sekali lagi melonjak. Terdengar Chen Wen berteriak sambil melesat mengirimkan tapak naga api, tampak sebuah cahaya berbentuk tapak naga yang terbakar oleh api yang berwarna biru melesat menghantam kepala perampok. Kali ini, kekuatan tapak api biru itu tidak kalah dengan kekuatan awal dari kepala perampok, karena Chen Wen mengeluarkan energinya secara ekstrim. Kemudian, setelah melemparkan tapak naga api, kembali Chen Wen melanjutkan serangannya dengan kekuatan yang sama, tapi sebelumnya, Chen Wen kembali menarik salah satu klonnya untuk menambah energinya. Perbuatan Chen Wen itu membuat tubuhnya mengalami luka dalam, karena memaksakan tubuh fisiknya untuk menampung energi besar dan mengeluarkannya dengan paksa. Wajah Chen Wen semakin pucat, sudut bibirnya kembali mengeluarkan sedikit darah, tapi Chen Wen tidak memperdulikannya. Setelah tapak naga api melesat, di belakang tapak naga api terlihat seberkas cahaya berbentuk cakar harimau melesat menerjang menuju kepala perampok. Kepala perampok itu menahan serangan tapak naga api dengan seluruh kekuatannya, tapi saat dia selesai menghadang tapak naga api, sebuah cakar harimau menyerangnya. Hal ini membuat kepala perampok sangat terkejut. Dia buru-buru berusaha membuat perisai energi, sambil berteriak, "Bocah, tarik kembali seranganmu, kalau sampai aku tewas, kakak seperguruanku akan memburumu." Tapi karena energinya sendiri sudah habis dan tinggal sedikit, cakar harimau itu langsung menghancurkan perisai energi dan melesat menghantam dada kepala perampok itu. Kepala perampok itu terpental sangat jauh, serta memuntahkan darah yang banyak dari mulutnya. Tapi kondisi Chen Wen sendiri juga saat ini sudah kehabisan energi. Kembali Chen Wen melambaikan tangannya dan keluarlah beberapa bawahannya. Saat ini, wajah Chen Wen sangat pucat, bibirnya kembali mengeluarkan darah, dan Chen Wen masih dalam keadaan melayang di langit, tapi sudah akan jatuh. "Tuan Muda, apakah Tuan Muda tidak apa-apa?" Bawahan Chen Wen segera memapah Chen Wen,
dan menarik Chen Wen agar tidak jauh ke bawah. Kemudian Chen Wen menunjuk ke arah kepala perampok. Kalian, habisi kepala perampok itu, saat ini dia sudah terluka, jangan sampai dia menyembuhkan lukanya lagi. Kembali Chen Wen memuntahkan darah segar dari mulutnya, sambil memegangi dadanya yang terasa sangat sesak dan sakit. Baik Tuan Muda, Chen Wen tidak peduli dengan ancaman dari kepala perampok itu, karena kalau sampai kepala perampok itu sembuh, maka Chen Wen lah yang akan celaka karena balas dendam kepala perampok itu. Masalah tentang kakak seperguruan dari kepala perampok itu tidak terlalu difikirkan oleh Chen Wen. Dua orang bawahannya segera melesat menyerang kepala perampok yang telah terluka sangat parah dan kehabisan energi, sedangkan sisanya berusaha menjaga Chen Wen dan membawanya ke bawah dengan perlahan-lahan. Chen Wen yang juga kehabisan energi segera duduk dan bersila setelah menelan beberapa pil penyembuh. Bagaimanapun juga, tubuh sebelah dalam Chen Wen juga mengalami luka yang lumayan serius akibat pertarungannya tadi. Chen Wen tidak bisa mengandalkan klonnya untuk mengembalikan kekuatannya, karena luka-luka yang diderita Chen Wen. Chen Wen yang duduk bersila berusaha menyembuhkan dirinya, sedangkan bawahannya yang tadi menerima perintah membunuh kepala perampok, telah selesai, tapi saat dia akan kembali ke sisi Chen Wen, keduanya melihat rekan-rekannya yang sedang bertempur. Kedua bawahan Chen Wen langsung terjun ke dalam kancah pertempuran melawan pasukan perampok. Akhirnya beberapa waktu kemudian, semua perampok pun tewas tanpa sisa, dan mereka akhirnya sama-sama berjaga di sekeliling Chen Wen, yang sedang memulihkan diri. Saudara Gucheng, apa yang terjadi? Kenapa Tuan Muda sampai terluka? Salah satu bawahan Chen Wen bertanya kepada rekannya yang tadinya mendapat perintah menghabisi pasukan perampok. Tadi Tuan Muda mau dirampok oleh sekelompok orang itu, dan kepala perampok itu ternyata sangat kuat, hingga mampu melukai Tuan Muda. Sialan, dasar perampok keparat. Sambil menggertakkan giginya, bawahan Chen Wen menatap mayat kepala perampok, dia lalu kembali melesat dan mengubah wujudnya menjadi seekor kumbang hitam raksasa. Tampak bawah Chen Wen yang telah berubah menjadi wujud aslinya yang masih mendendam kepada mayat kepala perampok, dia langsung menggigitnya dan menelan mayat kepala perampok itu, kemudian dia kembali melesat mendekati Chen Wen dan kembali berubah menjadi wujud manusianya, tampak ada kepuasan di matanya setelah memakan mayat kepala perampok itu. Sekarang baru aku puas, membunuh sampai tidak tersisa mayatnya sedikit pun, paling-paling, beberapa hari lagi akan menjadi kotoranku. Di sebuah goa yang berjarak sekitar 150 km dari tempat Chen Wen bertempur itu, tampak ada sekitar 150 orang sedang berpesta pora. Di depan goa terlihat ada sekitar 10 orang yang memiliki wajah sangar sedang berjaga, sedangkan orang-orang yang ada di dalam goa semuanya memiliki aura kekerasan dan sangat ganas dari tubuh mereka. Mereka ini adalah kelompok perampok paling terkenal di benua Guangji. Kelompok ini terkenal paling brutal dalam membunuh musuh-musuh mereka. Kepala perampok ini bernama Go Xueng. Go Xueng ini memiliki tubuh yang tinggi besar, dengan wajah yang dipenuhi oleh kumis dan jenggot. Aura dari Go Xueng sangat kuat, penuh dengan aura yang ganas dan kejam. Ranah dari Go Xueng adalah kaisar keabadian tahap kelima tapi sedikit lebih kuat daripada kepala perampok yang dibunuh oleh Chen Wen. Saat ini, mereka sedang merayakan keberhasilan mereka merampok sebuah kota, juga berhasil membawa banyak wanita cantik yang diculik oleh mereka di sebuah kota kecil. Terdengar suara tawa dan juga suara tangisan dari wanita-wanita yang baru saja diculik oleh sekelompok perampok ini. Kakak Go, kapan lagi kita akan melakukan aksi seperti tadi? Kalau bisa kita melakukan aksi di kota yang lebih besar. Kalian tenanglah, kita akan segera merampok ke kota Silong, di sana pasti akan lebih banyak harta dan wanita-wanita cantik. Suara dari Go Xueng Ang besar dan berat terdengar dan semua anggota perampok tertawa senang dengan rencana merampok ke kota Silong. Karena kota Silong merupakan sebuah kota yang lumayan besar, tapi pastinya kalau merampok kota Silong, kekuatan mereka harus bersatu dengan kekuatan kepala perampok yang dibunuh Chen Wen. Go Xueng berencana untuk memanggil adik seperguruannya untuk bersama-sama merampok ke kota Silong. Dengan kekuatan adik seperguruannya dan kekuatannya,
Gosweng yakin kalau kekuatan mereka pasti akan mampu menekan kekuatan yang ada di kota Silong. Tapi tiba-tiba dari cincin penyimpanan Gosweng, sebuah giok pesan bergetar. Gosweng segera mengeluarkan giok tersebut. Apa? Keparat. Siapa yang berani membunuh adik seperguruanku Jikui? Ketua. Apa maksud ketua? Ketua Jikui telah tewas. Benar. Jikui telah tewas, dan dari giok pengirim pesan ini, aku bisa melihat lokasi terakhir Jikui berada. Mari kita semua pergi menuju ke sana dan bunuh orang yang membunuh Jiki. Jikui adalah kepala perampok yang dibunuh Chen Wen serta bawaannya, sedangkan Gosweng ini adalah kakak seperguruannya. Mereka selalu berhubungan, dan masing-masing dari mereka memiliki giok jiwa yang terisikan sepenggal jiwa mereka. Bila di antara keduanya ada yang tewas, maka salah satunya akan segera mengetahuinya. Akhirnya pesta pun bubar, dan mereka semua melesat mengikuti Gosweng untuk membalas dendam. Saat Chen Wen sedang memulihkan dirinya, tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Chen Wen lalu membuka matanya, dan melihat sekelilingnya yang dijaga oleh bawahannya. Biarpun saat ini kondisi lukanya sudah sedikit baikan, Chen Wen segera mengaktifkan mata ilahinya. Gawat, semuanya, mari kita masuk ke dalam dunia cincin. Baik Tuan Muda. Para bawahan Chen Wen tidak peduli ada apapun di depan, tapi kalau sudah menerima perintah dari Chen Wen, otomatis mereka akan segera patuh. Akhirnya semua bawahan Chen Wen beserta Chen Wen pun menghilang, ke dunia cincin. Tadi ketika Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya, puluhan sosok dari jarak ratusan kilometer sedang melesat menuju tempatnya. Sosok-sosok itu terlihat memiliki aura yang ganas dan penuh dengan kekerasan. Chen Wen merasa kalau sosok-sosok yang datang itu adalah orang-orang yang sama seperti kepala perampok yang tadi dibunuhnya. Dan menurut firasat Chen Wen, itu pasti adalah kakak seperguruan dari kepala perampok yang baru saja dibunuh olehnya. Chen Wen dapat merasakan kekuatan kakak seperguruan dari kepala perampok yang masih melesat menuju ke tempatnya memiliki kekuatan sedikit lebih kuat dari kepala perampok yang dibunuhnya tadi. Apalagi Chen Wen masih perlu menyembuhkan dirinya sampai sembuh betul dan memulihkan kembali energi spiritualnya. Chen Wen merasa belum mampu melawan Gosweng, yang dirasakan oleh Chen Wen memiliki kekuatan di atas Jikui yang baru dibunuhnya. Setelah memasuki dunia cincin, Chen Wen segera memasuki istananya. Di sana terlihat Lo Ling yang langsung menyambutnya. Kakak Wen, apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu tidak apa-apa? Chen Wen melirik perut Lo Ling kemudian dia menjawab dengan pasti. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Tadi aku bertemu dengan perampok yang memiliki kekuatan yang hebat, jadi tadi kami bertempur, sekarang perampok itu telah tewas, dan aku mengalami sedikit luka dalam. Chen Wen tidak mau Lo Ling memiliki pikiran khawatir terhadapnya, apalagi kini usia kandungan Lo Ling sudah sangat tua. Kakak Wen, kamu harus selalu berhati-hati. Yah, jangan khawatir, sekarang kamu istirahatlah, jangan terlalu letih, jaga kesehatanmu. Aku ingin menyembuhkan diri terlebih dahulu. Lo Ling pun memasuki kamar dan Chen Wen pergi ke ruang kultivasi untuk menyembuhkan diri. Sedangkan di dunia luar, setelah Chen Wen menghilang, beberapa saat kemudian, tampak puluhan sosok mendatangi tempatnya tadi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara sedih dari Gosweng. Jikui. Saat Gosweng mengedarkan persepsi jiwanya, Gosweng pun dapat melihat mayat adik seperguruannya yang dipenggal kepalanya. Gosweng mengangkat tubuh adik seperguruannya dan berteriak keras serta mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dari tubuhnya. Keparat, siapa yang berani membunuh adik seperguruanku? Gosweng sangat marah. Masalah utamanya, bukan karena adik seperguruannya yang tewas, tapi rencananya untuk menyerang kota Silong pasti akan gagal, karena kematian adik seperguruannya. Untuk menyerang kota sebesar Silong diperlukan kekuatan yang sangat kuat, tapi bila adik seperguruannya ikut bergabung dengan kelompoknya, maka kekuatan mereka menjadi jauh lebih kuat, karena kota Silong juga bukanlah kota yang lemah. Di kota tersebut juga terdapat beberapa patriark klan yang memiliki ranah kaisar keabadian tahap keempat, serta ada 2 patriark klan utama yang memiliki ranah kaisar keabadian tahap kelima.
bila Gosweng berani menyerang kota Silong dengan mengandalkan ranahnya Kaisar Keabadian tahap kelima seorang diri, maka dapat dipastikan, Gosweng dan gerombolan pasukannya pasti akan disapu habis. Beda bila Jikui ikut dalam penyerangan ke kota Silong. Bila Gosweng tidak memiliki rencana penyerangan terhadap kota Silong, maka kematian Jikui tidak akan membuatnya terlalu murka. Bagaimanapun juga, mereka sebagai gerombolan perampok tidak terlalu mementingkan ikatan seperguruan. Yang mereka pentingkan adalah kepentingan pribadi mereka sendiri-sendiri, karena rata-rata dari orang-orang seperti mereka memiliki sifat yang sangat egois, yaitu mementingkan diri sendiri. Maka ketika mengetahui Jikui masih ada, rencana perampokan ke kota Silong memiliki rasio kemenangan sudah pasti di atas 60%. Dengan kematian Jikui, maka rasio kemenangan penyerangan kota Silong hanya sebesar 20% saja, hingga membuat Gosweng menjadi sangat murka. Dia menatap ke sekelilingnya, seolah-olah berusaha mencari pembunuh saudara seperguruannya. Padahal sebenarnya, bila Gosweng bertemu dengan orang yang dapat membunuh Jikui, belum tentu juga Gosweng berani berhadapan dengan orang tersebut. Bagaimanapun juga, bila Jikui tewas oleh seseorang, maka dapat diyakini kalau orang tersebut memiliki kekuatan di atas Jikui, dan Gosweng tidak mungkin mau mengambil resiko menyerang orang yang membunuh Jikui. Sementara itu, Chen Wen yang berada di dalam istana, setelah ngobrol sebentar dengan istrinya, Chen Wen segera berkultivasi di ruang kultivasi berusaha menyembuhkan lukanya. Saat ini, waktu di dunia cincin sama dengan dunia luar, Chen Wen tidak mengubahkan sedikit pun, karena dia tidak mau ketinggalan menyaksikan kelahiran anaknya. Setelah berusaha menyembuhkan diri selama seharian penuh, akhirnya Chen Wen berhasil memulihkan dirinya. Setelah itu, Chen Wen keluar dari istana, dia memanggil Kim Kau dan Choaong. Kim Kau, Choaong, kemarilah. Beberapa saat kemudian, Kim Kau dan Choaong hadir di depan Chen Wen. Salam Tuan Muda, baiklah. Sekarang kalian telanlah pil ini dan usahakan kalian menerobos ke ranah yang setara dengan Kaisar Keabadian tahap awal, dan juga bagikan beberapa pil ini untuk yang lainnya yang telah memiliki ranah setara Keabadian Surgawi tahap akhir, agar mereka dapat menerobos ke ranah yang lebih tinggi, yaitu setara Kaisar Keabadian. Chen Wen segera memberikan pil yang dimurnikannya beberapa waktu yang lalu di situs kuno milik alkemis kuno Qing Suang. Setelah itu, kedua bawahan Chen Wen segera pergi meninggalkan Chen Wen. Chen Wen kembali memanggil Xin Tiao. Kakak Xin Tiao, aku memiliki pil yang dapat membantumu untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Mendengar kata-kata Chen Wen, Xin Tiao merasa sangat berterima kasih, lalu menerima sebutir pil dari Chen Wen. Saat ini, Xin Tiao telah berhasil menerobos ke ranah keabadian surgawi tahap akhir, itu pun baru saja diterobosnya setelah Chen Wen berpindah ke alam 4000 besar. Saat Xin Tiao akan pergi, Chen Wen yang melihat pondasi kultivasi dari Xin Tiao belum stabil dan belum kokoh kembali memanggilnya. Kakak Xin Tiao, aku melihat pondasi kultivasi Kak Xin Tiao belum kuat. Ini ada pil pondasi, kakak murnikanlah ke dalam tubuh kakak, baru setelah pondasi Kak Xin Tiao stabil, pil penerobos yang kuberikan bisa diminum. Yah, Tuan Muda benar, aku baru saja menerobos ke ranah yang setara dengan keabadian surgawi tahap akhir, dan memang pondasi kultivasiku belum stabil. Baiklah Kak, sekarang pergunakanlah waktu kakak untuk meningkatkan kekuatan Kak Xin Tiao, karena kedepannya, aku akan sangat memerlukan kekuatan Kak Xin Tiao untuk menghadapi peperangan yang akan datang ini. Chen Wen segera meninggalkan Xin Tiao, kemudian melalui dunia cincin, dia melihat dunia luar, di sana terlihat sudah tidak ada orang lagi. Keadaan sudah aman, tapi saat ini, lebih baik aku memurnikan beberapa tungku pil penerobos dan pil pondasi lagi. Chen Wen lalu pergi ke ruang alkemis, untuk memurnikan beberapa tungku pil penerobos yang berguna untuk praktisi yang sudah berada di ranah Kaisar Keabadian. Selama 3 hari penuh, Chen Wen memurnikan pil penerobos, hingga pada akhirnya, Chen Wen berhasil memurnikan pil penerobos sebanyak lebih dari 100 butir pil dan lebih dari 100 butir pil pondasi.
Chen Wen segera pergi ke ujung dunia cincin untuk meminum pil penerobos. Setelah duduk bersila, sebanyak 5 pil langsung ditelan oleh Chen Wen. Saat ini, Chen Wen berusaha untuk meningkatkan kekuatannya, karena dia sadar, dengan memiliki ranah kaisar keabadian tahap awal saja, kehidupannya tidak akan bisa damai di alam 4000 besar ini. Setelah sampai di alam ini, keinginan untuk kembali ke semesta asalnya menjadi sedikit menghilang. Hal ini disebabkan karena jiwa seorang kultivator seperti Chen Wen pasti akan haus dengan pencapaian tertinggi, apalagi ketika dia membeli informasi di gedung cabang kota Yangho. Di sana terdapat informasi mengenai ranah yang ada di benua besar, yaitu sampai ke ranah kaisar langit keabadian. Bagi seorang kultivator seperti Chen Wen yang memiliki pengetahuan tentang alkemis, mengetahui ada ranah yang jauh lebih tinggi dari ranahnya, sudah pasti membuat Chen Wen sangat bersemangat untuk memiliki pencapaian kekuatan sampai batas kekuatan yang ada. Apalagi Chen Wen telah menguasai tentang pembuatan pil di alam 4000 besar, sampai dengan alam 8000 besar, sudah pasti Chen Wen akan berusaha meningkatkan kekuatannya. Apalagi saat ini, tanaman spiritual langka yang didapatnya dari situs kuno milik alkemis kuno Qing Suang, maka kebutuhan akan bahan pembuatan pil menjadi lebih mudah untuk terpenuhi. Hanya ada beberapa tanaman spiritual yang lebih langka saja yang tidak dimilikinya, karena bahan-bahan tersebut sangat amat susah untuk didapati. 5 butir pil penerobos yang langsung ditelan oleh Chen Wen langsung meleleh di mulutnya dan beberapa saat kemudian, arus energi spiritual yang sangat kaya mengalir deras ke seluruh tubuh Chen Wen, hingga masuk ke dantian Chen Wen. Setelah berkultivasi selama 2 hari, energi dari pil penerobos pun habis, dan ranah dari Chen Wen belum juga berhasil menerobos, hingga membuat Chen Wen sedikit gusar. Sungguh sangat menjengkelkan, karena konsumsi energi untuk menerobos sungguh sangat besar. Seni kultivasi keabadian ini Chen Wen sedikit merasa jengkel dengan konsumsi energi dari seni kultivasi keabadiannya, karena harus mengkonsumsi pil yang jauh lebih banyak dari kebanyakan orang. Kembali 5 butir pil penerobos muncul di telapak tangan Chen Wen dan langsung ditelan oleh Chen Wen. Kembali 2 hari berlalu, saat ini, energi yang sangat kaya sedang membludak dari tubuh Chen Wen. Lingkungan di sekitarnya tampak bergetar. Untung saja, dunia cincin ikut berevolusi mengikuti kekuatan dari alam 4000 besar, hingga kepadatan tanah dan tanaman yang ada di dunia cincin lebih kuat lagi. Tapi udara di sekitar Chen Wen berhembus lebih kuat, serta membentuk beberapa angin tornado kecil di sekeliling Chen Wen. Beberapa saat kemudian, energi spiritual langit dan bumi yang bercampur dengan energi kekacauan semakin kuat di sekitar Chen Wen, hingga membuat sekujur tubuh Chen Wen diselimuti oleh energi yang memancarkan cahaya keeasan yang sangat terang. Tiba-tiba sekujur tubuh Chen Wen yang diselimuti oleh energi spiritual yang sangat terang itu diserap ke dalam tubuh Chen Wen, dan terdengar suara teredam yang kuat dari dalam tubuh Chen Wen, yang menandakan saat ini, kultivasi Chen Wen berhasil menerobos ke tahap kedua dari ranah kaisar keabadian yang memiliki 9 tahapan. Setelah Chen Wen berhasil menerobos, kembali tubuh Chen Wen mengeluarkan energi spiritual yang membara dengan cahaya kuning keemasan di seluruh tubuh Chen Wen. Lumayan, akhirnya aku berhasil menerobos ke tahap 2. Biarpun saat ini, Chen Wen hanya berada di tahap kedua dari ranah kaisar keabadian, tapi ketika Chen Wen mengaktifkan tubuh konstitusinya, maka kekuatan Chen Wen otomatis akan meningkat sampai setara dengan tahap kelima akhir. Sepertinya, sudah saatnya aku keluar dari dunia cincin, untuk melanjutkan perjalanan. Chen Wen pun memeriksa sebentar bawahannya melalui pikirannya, karena apapun yang berada di dalam dunia cincin, bila Chen Wen mau, maka dia bisa melihat apapun di dalam dunia cincin ini. Sepertinya, ranah Kim Kau dan Choaong, serta kakak Xin Tiao sudah hampir menerobos. Baguslah. Sementara itu, setelah melihat keadaan bawahannya, kembali Chen Wen melihat keadaan istrinya yang berada di istana, yang dilayani oleh puluhan bawahannya yang berjenis kelamin perempuan. Mungkin tinggal menunggu waktunya Loling lahiran, hehehe, sepertinya aku akan menjadi ayah. Chen Wen merasa bahagia, karena dia akan menjadi ayah dari seorang anak,
Chen Wen lalu keluar dari dunia cincin. Saat ini, Chen Wen muncul di tempat di mana dia masuk ke dalam dunia cincin setelah membunuh Ji Kui. Chen Wen yang sudah keluar, lalu melesat mengitari gunung raksasa yang sedang meledak itu. Beberapa hari kemudian, Chen Wen berhasil mengitari gunung raksasa itu dan melanjutkan perjalanan menuju kota Silong. Selama 2 hari lagi, akhirnya Chen Wen sampai di depan pintu gerbang kota Silong yang dijaga oleh lusinan pasukan penjaga keamanan kota. Dari luar terlihat kalau kota Silong ditutupi oleh sebuah formasi pelindung yang terlihat samar-samar, energi yang membentuk kubah raksasa. Setelah menjalankan beberapa prosedur untuk memasuki kota Silong, Chen Wen pun tampak telah berjalan menyusuri kota Silong. Tampak kota ini jauh lebih besar dan mewah daripada kota Yangho, dan kekuatannya juga sedikit lebih baik dari kota Yangho. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.